Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Hastagiri, penuntasan Warijan di Desa Paramayit. Cerita ini ditulis oleh Untung Prastio dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hastagiri. Setelah berhasil membantu Mbok Piah dan menyelamatkan Rinto, Warijan pun melanjutkan perjalanan spiritualnya, mengembara ke berbagai pelosok Pulau Jawa. Laku Lampa atau jalan spiritual yang ditempuhnya adalah perjalanannya penuh dengan tantangan baik di dunia nyata maupun di alam gaib. Setiap langkah yang diambilnya selalu dipenuhi dengan makna, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Kini, Warijan tiba di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung besar di Jawa Tengah. Desa itu tampak sepi dan misterius, diselimuti kabut tipis yang membuat suasana terasa dingin dan penuh teka-teki. Tidak banyak aktivitas di desa tersebut. Hanya beberapa orang tua yang terlihat mondar-mandir di jalanan tanah berkerikil, dengan wajah muram dan beban yang terlihat jelas dari sorot mata mereka. Warijan yang sudah terbiasa dengan suasana desa-desa terpencil dan energi mistis yang melingkupinya, merasakan ada sesuatu yang ganjil di desa tersebut. Udara terasa berat, seolah dipenuhi oleh kekuatan yang tak kasat mata, yang mengintai dari balik kabut di sekitar desa itu. Langkah-langkah kakinya membawa Warijan menyusuri jalan setapak yang membelah desa, dengan pemandangan rumah-rumah kayu yang sebagian besar tampak tua dan kurang terawat. Di beberapa tempat Warijan melihat simbol-simbol aneh yang dipasang di depan pintu atau di sudut rumah, yang sepertinya digunakan sebagai perlindungan dari gangguan gaib. Gunung besar yang menjulang di belakang desa menambah aura angker yang menyelimuti daerah tersebut. Masyarakat setempat percaya bahwa gunung tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang kuat. Dan cerita tentang hilangnya penduduk desa secara misterius sudah menjadi bisikan sehari-hari di kalangan warga. Beberapa orang yang hilang dikatakan tersesat di hutan lereng gunung, sementara yang lain diyakini diambil oleh makhluk halus yang menghuni tempat itu. Warijan dengan naluri dan mata batinnya yang tajam bisa merasakan bahwa di lereng gunung tersebut memang menjadi pusat dari kekuatan gaib yang sedang mengganggu keseimbangan di desa ini. Aura di sekitar gunung itu begitu kuat, seolah-olah menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Perjalanan spiritualnya telah membawanya ke tempat-tempat seperti ini sebelumnya, dan ia tahu bahwa ujian berikutnya sudah menanti di depan mata. Tanpa terburu-buru, Warijan memutuskan untuk menjelajahi desa lebih lanjut. Langit semakin mendung, pertanda hujan akan segera turun. Angin dingin bertiup membawa suara-suara samar dari gunung, seakan ada sesuatu yang hidup di balik kabut tebal yang menyelimuti puncaknya. Di salah satu sudut desa, Warijan melihat sebuah pohon besar yang tampak sangat tua berdiri kokoh di tengah-tengah tanah lapang. Pohon itu dipenuhi oleh sesajen yang diletakkan oleh penduduk desa. Hal itu menjadi tanda bahwa pohon tersebut dianggap sakral dan dihuni oleh kekuatan gaib. Warijan mendekati pohon tersebut dan merasakan getaran energi yang sangat kuat memancar dari batangnya. Energi itu terasa sangat tidak bersahabat, seolah ada kekuatan yang menahan sesuatu yang ingin keluar.
Kedatangan Warijan ke desa tersebut memanglah tidak disengaja, tapi batinnya seolah dipanggil oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Seperti ada tugas yang harus diselesaikan dan keseimbangan alam yang harus dipulihkan. Warijan sadar bahwa ini adalah bagian dari perjalanan panjangnya sebagai seorang penjaga harmoni antara dunia manusia dan alam gaib. Dengan tekad yang kuat, dia siap menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul, mencari jawaban di balik misteri yang menyelimuti desa ini, dan memulihkan ketenangan bagi para penduduknya. Langit semakin gelap dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah gunung, membawa bisikan misterius yang menggetarkan jiwa. Perjalanan Warijan belum selesai, dan desa ini dengan segala keanehan yang mengitarinya akan menjadi medan ujian berikutnya dalam laku lampahnya. Tanpa keraguan dia melangkah lebih jauh, menembus kabut yang semakin tebal, mencari petunjuk dan bersiap menghadapi tantangan yang belum terungkap. Setelah berjalan jauh menyusuri desa yang terletak di lereng gunung tersebut, Warijan akhirnya tiba di sebuah rumah kecil yang tampak berbeda dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Rumah itu tampak tua, dengan dinding-dinding kayu yang sudah mulai lapuk oleh waktu. Namun aura yang terpancar dari tempat itu terasa kuat. Warijan berhenti sejenak, memperhatikan sepasang suami istri yang tinggal di rumah tersebut. Lelaki tua yang bernama Mbah Rebo bersama istrinya, Mbah Tami, sedang bersiap untuk masuk ke dalam rumah karena hari mulai gelap. Mbah Rebo dan Mbah Tami tampak hidup dengan penuh kehati-hatian. Di sekitar rumah mereka, Warijan melihat beberapa benda yang tidak asing baginya. Benda itu sama seperti yang ada di rumah-rumah lain yang dilaluinya. Benda seperti jimat-jimat penangkal yang dipasang di sudut-sudut rumah, di ambang pintu, dan di atas jendela itu adalah simbol-simbol perlindungan yang kuat, dibuat dengan doa-doa khusus dan mantra untuk menangkal gangguan makhluk gaib. Mereka seperti menjadi tameng yang melindungi rumah tersebut dari pengaruh buruk yang datang dari gunung dan sekitarnya. Warijan bisa merasakan bahwa pasangan tua itu hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan ancaman yang selalu mengintai dari kegelapan. Ada sesuatu yang kuat dan berbahaya di tempat ini. Sesuatu yang jauh lebih dari sekedar kehadiran makhluk biasa. Jimat-jimat penangkal yang terpajang di rumah itu menunjukkan bahwa Mbah Rebo dan Mbah Tami sudah berpengalaman menghadapi kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang seringkali mendekati desa mereka. Saat Mbah Rebo dan Mbah Tami masuk ke dalam rumah, Warijan masih berdiri di luar, merenungi suasana yang semakin mencekam. Angin dingin mulai berhembus dan sinar matahari yang tersisa perlahan memudar, berganti dengan kegelapan malam yang semakin pekat. Kabut tebal mulai turun menyelimuti desa dan gunung yang menjulang di belakangnya. Dalam kesunyian itu, Warijan merasakan ada sesuatu yang aneh. Suara-suara samar terdengar dari arah gunung, seolah-olah makhluk-makhluk dari alam lain sedang bergerak mendekat. Jimat-jimat yang digantung di rumah Mbah Rebo tampak bergetar lembut, menandakan adanya energi kuat yang mulai mengancam keseimbangan di tempat ini. Warijan tahu keberadaannya di desa ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang menunggu untuk diselesaikan. Dan mungkin Mbah Rebo serta Mbah Tami mengetahui misteri yang menyelimuti desa ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Terlihat dari cara mereka melindungi diri dan rumah mereka, Warijan pun memutuskan untuk mendekati rumah tersebut dan mengamati lebih dekat. Mungkin ada petunjuk yang bisa membantunya dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Dengan langkah hati-hati, Warijan mendekat, memastikan bahwa pagar gaib yang dia buat sebelumnya tetap melindungi dirinya dari energi negatif yang semakin terasa di sekelilingnya. Dia tahu bahwa malam ini akan menjadi ujian besar, di mana kekuatan batin dan kesaktiannya akan kembali diuji.
Warijan siap, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati karena makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di sekitar gunung ini mungkin lebih kuat dan licik daripada yang pernah dia hadapi sebelumnya. Setelah Mbah Rebo menutupi pintu kayu rumahnya yang sudah lapuk, suasana sekitar terasa semakin sunyi dan mencekam. Warijannya masih berdiri di depan rumah tua itu mengamati lingkungan yang mulai diselimuti kegelapan malam. Tapi tidak lama kemudian pintu kayu itu terbuka kembali dengan perlahan. Dan Mbah Rebo muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak tegas dengan garis-garis kehidupan yang jelas menunjukkan usia lanjut dan pengalaman yang mendalam akan dunia gaib. Tanpa basa-basi, Mbah Rebo memanggil Warijan dengan nada rendah namun serius. "Le, cepatlah masuk," ujar Mbah Rebo dengan tegas, mengundang Warijan untuk segera masuk ke dalam rumah tanpa memberi kesempatan untuk menolak. Warijan yang sudah terbiasa menghadapi situasi yang mencekam seperti saat itu dengan tenang mengikuti Mbah Rebo ke dalam rumah kecil yang dipenuhi suasana mistis itu. Mbah Tami yang sebelumnya sudah berada di dalam rumah dan duduk di sudut ruangan dengan ekspresi tenang mulai terlihat waspada, seolah-olah menunggu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Begitu pintu ditutup, suasana di dalam rumah terasa lebih hangat meskipun tetap dipenuhi energi yang mencekam. Di sudut-sudut ruangan, tampak jimat-jimat lainnya yang digantung di dinding. Memberikan perlindungan tambahan, Warijan bisa merasakan bahwa rumah ini memang telah dipersiapkan untuk menghadapi ancaman gaib. Dan perlindungan yang dipasang oleh Mbah Rebo bukanlah pelindung biasa. Mbah Rebo duduk di depannya menatap Warijan dengan sorot mata tajam. Tanpa menunda waktu, Mbah Rebo mulai menjelaskan apa yang akan terjadi jika Warijan tetap berada di luar rumah setelah langit gelap. "Sepertinya kau bukan asli warga desa ini, Ole. Desa ini tidak seperti desa-desa lainnya, Le. Setiap kali malam tiba dan kabut mulai turun dari gunung, makhluk-makhluk dari alam lain akan keluar. Mereka tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi mereka ada di sini, berkeliaran di sekitar desa. Mereka adalah penunggu kaki gunung, makhluk-makhluk yang sudah lama menguasai tempat ini. Dan sejak beberapa tahun terakhir, mereka semakin sering muncul membawa teror bagi penduduk." Warijan mendengarkan dengan seksama, mempelajari setiap kata yang diucapkan oleh Mbah Rebo. Dia tahu ini bukan sekedar kisah rakyat atau dongeng yang biasa diceritakan kepada anak-anak untuk menakut-nakuti mereka. Tapi Warijan merasa jika ada sesuatu yang nyata dan berbahaya di tempat ini. "Siapapun yang berani berada di luar rumah setelah malam tiba akan menjadi sasaran empuk bagi mereka. Mereka bisa menyerupai bentuk apapun, baik itu suara, bayangan, bahkan mengambil rupa orang-orang yang kita kenal. Dan yang paling berbahaya, mereka bisa menyeret siapapun yang lemah batinnya ke alam mereka. Dan begitu terjebak di sana, tidak ada jalan untuk kembali ke dunia ini, Le," ujar Mbah Rebo dengan tatapannya dipenuhi kesedihan. Mbah Rebo menjelaskan bahwa gangguan ini semakin parah beberapa bulan terakhir. Beberapa penduduk desa hilang secara misterius dan mereka yang berhasil kembali selalu mengalami kegilaan. Seolah-olah jiwa mereka telah diambil. Jimat-jimat yang dipasang di rumah-rumah warga hanyalah perlindungan semata. Dan bahkan kekuatan gaib yang dimiliki Mbah Rebo dan istrinya mulai melemah di hadapan makhluk-makhluk yang semakin kuat. Warijan mengerti bahwa ancaman ini bukan hanya berasal dari makhluk gaib biasa.
Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya yang sedang mengintai desa ini. Mungkin ada kekuatan kuno yang bangkit dari gunung. Sesuatu yang telah lama tertidur dan sekarang mulai terbangun kembali. Warijan juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal diam sebagai seorang pelaku spiritual yang sudah terlatih. Dia merasakan panggilan untuk mengatasi masalah ini untuk menemukan akar dari gangguan yang menghantui desa tersebut. Jimat-jimat ini melindungi kami dari serangan langsung. Tapi itu hanya sementara. Kami sudah lama menunggu seseorang sepertimu, Le. Kami tahu kau bukanlah orang biasa. Tidak, Mbah. Saya hanya kebetulan lewat desa ini dan saya memang sedang menjalani laku lampah yang diperintahkan oleh guru saya. Saya hanya orang biasa yang sedang menjalani tugas yang diberikan oleh guru saya, Mbah. Beristirahatlah dulu di sini, Le. Dan jika kau berkenan, bantulah warga desa yang sudah tidak berdaya ini. Warijan memahami maksud dari Mbah Rebu. Perjalanan spiritualnya membawanya ke desa itu memang bukan tanpa alasan. Dia dihadapkan pada tugas besar untuk melindungi bukan hanya Mbah Rebu dan Mbah Tami, tetapi seluruh desa dari kekuatan gaib yang lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Dengan kabut yang semakin pekat di luar dan malam yang semakin gelap, Warijan merasakan bahwa waktunya sudah tiba untuk bertindak. Ini bukan sekedar ujian bagi dirinya, tetapi juga bagi desa ini dan keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Pintu menuju kegelapan telah terbuka dan Warijan tahu bahwa dia harus siap menghadapi apapun yang menanti di baliknya. Setelah memperkenalkan diri, Mbah Rebu dan Mbah Tami mulai menceritakan sejarah panjang dan kelam tentang desa yang mereka tinggali, yang bernama Desa Hastagiri. Cerita itu dimulai pada 5 tahun yang lalu ketika kedamaian desa perlahan berubah menjadi malapetaka. Mbah Rebu mengingat dengan jelas bahwa satu hari seorang pria asing datang ke desa. Penampilannya tidak biasa, dengan aura mistis kelam dan sangat misterius serta memiliki tujuan yang jelas. Lelaki itu tidak banyak berinteraksi dengan penduduk desa. Dari caranya bergerak serta pandangan matanya, sudah bisa ditebak bahwa dia bukan orang biasa. Orang asing tersebut ternyata sedang mencari sebuah kitab kuno yang konon tersembunyi di dalam sebuah gua yang terletak di lereng gunung. Gua tersebut selama ini dianggap keramat oleh penduduk desa dan jarang ada yang berani mendekatinya. Gua itu dijaga oleh makhluk-makhluk gaib dan dipercaya sebagai tempat bersemayamnya kekuatan gelap yang sudah lama terkurung di sana. Namun orang asing itu tampaknya tahu lebih banyak daripada siapapun di desa Hastagiri. Dia dengan tekad yang bulat mencari gua tersebut dan tidak peduli lagi dengan peringatan yang diberikan oleh penduduk setempat. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya tujuan dari pria itu, tetapi setelah beberapa hari mencari, dia akhirnya menemukan kitab kuno yang disembunyikan di dalam goa. Kitab itu diyakini memiliki kekuatan besar, mengandung rahasia ilmu gaib yang luar biasa, tetapi juga sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Mbah Rebu dan Mbah Tami melanjutkan cerita mereka. Wajah mereka tampak serius dan penuh kekhawatiran. Setelah mendapatkan kitab tersebut, pria itu menghilang tanpa jejak. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi kepadanya. Apakah dia terjebak dalam dunia gaib atau sengaja menyembunyikan dirinya setelah mendapatkan apa yang dia cari? Namun setelah kepergiannya, bencana mulai menghantui desa Hastagiri. Sosok-sosok makhluk gaib yang selama ini hanya menjadi bagian dari cerita rakyat dan legenda mulai bermunculan di desa. Awalnya mereka hanya menampakkan diri di kejauhan, namun semakin lama kehadiran mereka menjadi semakin nyata. Penduduk desa mulai diserang bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Banyak yang mendengar suara-suara aneh, bisikannya membawa kegilaan, dan banyak bayangan yang menakutkan yang mengikuti mereka saat malam tiba. Puncak dari malapetaka itu terjadi ketika beberapa penduduk desa mulai hilang satu persatu.
Mereka yang hilang tidak pernah kembali. Setiap malam desa dibungkus ketakutan karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Beberapa penduduk mencoba melarikan diri ke desa-desa lain, tetapi gangguan itu seolah-olah mengikuti mereka, menancapkan teror ke dalam hati siapapun yang pernah tinggal di Hastagiri. Bahtami menambahkan bahwa selama bertahun-tahun mereka mencoba berbagai cara untuk melindungi desa. Jimat-jimat dan doa-doa pelindung disebarkan di seluruh penjuru. Namun itu hanya bisa menahan sebagian dari ancaman tersebut. Kekuatan yang dihadapi oleh desa Hastagiri terlalu besar, sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kuno dan lebih gelap yang berhubungan dengan kitab kuno itu. Mbah Rebo menjelaskan bahwa kitab kuno itu diyakini sebagai kunci untuk mengendalikan makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sekitar gunung. Namun jika tidak digunakan dengan benar, kitab itu justru dapat melepaskan kekuatan yang selama ini terkunci di dalamnya. Makhluk-makhluk gaib yang menyerang desa bukanlah makhluk biasa, namun mereka adalah kekuatan gaib yang terikat pada ilmu hitam yang terkandung dalam kitab tersebut. Dengan hilangnya pria asing yang membawa kitab tersebut, keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia terganggu. Dan sejak saat itu makhluk-makhluk gaib itu pun bebas berkeliaran di desa ini. Kini setelah 5 tahun berlalu, kekuatan jahat itu semakin menguat. Setiap malam makhluk-makhluk itu semakin bertindak di luar nalar, dan desa mereka semakin dekat pada kehancuran. Mbah Rebo dan Bahtami meskipun memiliki sedikit pengetahuan gaib, tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghadapi semua ini sendirian. Mereka butuh bantuan, dan kedatangan Warijan mungkin merupakan jawaban yang telah lama mereka tunggu. Mendengar cerita itu, Warijan menyadari bahwa misinya di desa ini jauh lebih berbahaya dan lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Kitab kuno itu jelas memiliki kekuatan luar biasa, dan jika jatuh ke tangan yang salah, bisa membawa kehancuran tidak hanya bagi desa Hastagiri, tetapi juga bagi banyak tempat lainnya. Warijan merasa bahwa langkah berikutnya harus fokus pada 2 hal, yaitu menemukan kitab kuno tersebut dan menghentikan makhluk-makhluk gaib yang telah terlepas. Malam itu di rumah kecil Mbah Rebo, Warijan merenungkan langkah-langkah yang akan ia ambil. Ia tahu bahwa tantangan besar menanti di depan, tetapi dengan kekuatan batin yang bijaksana, ia bersiap untuk menghadapi apapun yang datang demi mengembalikan kedamaian di desa Hastagiri. Yang membuat Warijan tidak habis pikir adalah cerita dari Mbah Rebo yang mengatakan jika beberapa penduduk desa Hastagiri yang tidak sanggup lagi hidup dalam bayang-bayang teror makhluk-makhluk gaib dan memutuskan untuk melarikan diri ke desa-desa tetangga, tetap mendapatkan teror yang menakutkan. Awalnya mereka berharap bisa menemukan kedamaian di tempat lain, jauh dari gangguan yang menghantui kampung halaman mereka. Namun harapan itu segera berubah menjadi kekecewaan dan ketakutan yang lebih besar lagi. Gangguan gaib yang berasal dari Hastagiri ternyata tidak berhenti di perbatasan desa. Sosok-sosok yang menakutkan yang mengintai di malam hari, bisikan gaib yang membuat bulu kuduk merinding, serta bayangan-bayangan tak kasat mata yang membayangi langkah mereka, seolah-olah mengikuti para pengungsi kemanapun mereka pergi. Penduduk yang melarikan diri mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari. Bisikan samar yang memanggil nama mereka, tawa menyeramkan yang bergaung di tengah hutan, dan jeritan kesakitan dari orang-orang yang hilang. Beberapa dari mereka bahkan melihat bayangan hitam yang melintas di sudut mata, selalu hadir di pinggiran penglihatan mereka, seakan-akan makhluk-makhluk gaib itu sengaja mengintimidasi dan merongrong kewarasan mereka. Tidak ada tempat yang aman. Desa-desa tetangga yang awalnya menerima mereka dengan tangan terbuka mulai merasakan gangguan aneh setelah kedatangan para pengungsi. Hewan ternak tiba-tiba sakit tanpa sebab jelas. Suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan di malam hari, dan beberapa warga desa tetangga mengaku melihat sosok hitam melintas di halaman rumah mereka. Penduduk desa tetangga pun menjadi waspada, bahkan mulai takut menerima pengungsi dari desa Hastagiri. Mereka menganggap bahwa pengungsi itu membawa kutukan atau roh jahat yang telah menguasai desa mereka.
Ketegangan semakin meningkat dan beberapa pengungsi kembali diliputi ketakutan yang sama seperti ketika mereka masih berada di Hastagiri. Ketika teror semakin mengakar di hati mereka, beberapa orang bahkan mulai percaya bahwa makhluk-makhluk gaib itu bisa mencium ketakutan mereka dan itu justru semakin memperkuat gangguan yang mereka alami. Dalam kondisi yang semakin putus asa, beberapa penduduk yang melarikan diri mencoba kembali ke desa Hastagiri. Beberapa bisa menemukan perlindungan dari jimat-jimat atau bantuan spiritual dari orang-orang seperti Mbah Rebu. Namun tidak semua yang pergi berani kembali, dan mereka yang memutuskan untuk kembali kerap kali sudah terlalu terlambat untuk diselamatkan. Mereka kembali dalam keadaan linglung, ketakutan, atau bahkan hilang akal, seolah-olah ada sesuatu yang sudah merasuki jiwa mereka selama pelarian itu. Sementara itu, desa Hastagiri sendiri menjadi semakin sunyi dan penuh kehampaan. Jumlah penduduknya terus menyusut dan suasana mencekam semakin pekat bagi mereka yang masih bertahan. Hari-hari mereka diisi dengan kecemasan dan rasa was-was. Sementara malam-malam mereka dipenuhi oleh kengerian yang terus-menerus mengintai. Makhluk-makhluk gaib yang dulu hanya menyerang dalam bentuk bayangan dan suara kini mulai menampakkan diri dengan lebih terang, semakin nyata dan semakin ganas. Kondisi desa yang dulunya makmur itu kini bak desa mati, dihantui bayang-bayang kelam masa lalu dan kekuatan gelap yang terus menggerogoti kehidupan mereka. Harapan mulai pudar dan banyak yang merasa bahwa desa Hastagiri sudah tidak mungkin diselamatkan. Mereka merasa terperangkap dalam lingkungan kutukan yang tidak bisa dihindari, kecuali seseorang dengan kekuatan spiritual yang besar dapat memutus siklus kehancuran itu. Mendengar semua kisah itu, Warijan semakin menyadari bahwa tugasnya tidak hanya untuk menghentikan gangguan dari makhluk-makhluk gaib itu, tetapi juga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjebak dalam ketakutan dan memutuskan ikatan yang menghubungkan dunia gaib dengan desa Hastagiri. Belum sempat Warijan beristirahat di atas dipan bambu yang disediakan oleh Mbah Rebu, dia mulai merasakan secara langsung apa yang baru saja diceritakan oleh Mbah Rebu dan Mbah Tami. Suasana yang awalnya tenang tiba-tiba berubah mencekam. Gema tabuhan gong terdengar berulang kali dari kejauhan seperti datang dari dalam bumi. Suara itu semakin keras dan bergema, menggetarkan dinding-dinding rumah kayu kecil milik Mbah Rebu. Setelah itu tiba-tiba angin kencang datang dengan ganas menerpa rumah dari segala arah. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengamuk di luar sana. Ranting-ranting pohon berderak kencang dan daun-daun berterbangan liar. Atap rumah Mbah Rebu berderit seolah-olah akan roboh kapan saja. Suasana berubah semakin mencekam ketika suara gamelan mulai terdengar, melantunkan gending Jawa yang diselimuti aura kegelapan. Suara alunan gamelan itu begitu meresap ke dalam jiwa, menggema dengan irama yang membuat siapapun yang mendengarnya pasti bergidik ngeri. Suara gamelan yang biasanya menenangkan dan indah kini terdengar seperti nyanyian arwah yang tersesat. Penuh dengan misteri dan ancaman yang tidak kasat mata, gending itu seolah membawa pesan dari dunia lain, mengisyaratkan adanya kekuatan besar yang sedang bangkit dan memperlihatkan diri. Irama gamelan terus bergema di antara hembusan angin kencang, melahirkan perasaan aneh yang menekan jiwa. Seperti ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudut ruangan. Warijan bisa merasakan energi gaib di sekelilingnya semakin pekat. Pagar gaib yang dipasang oleh Mbah Rebu dengan jimat-jimat di sudut-sudut rumah tampaknya hanya cukup kuat untuk melindungi mereka sementara, tetapi tidak bisa sepenuhnya menghentikan kekuatan besar yang sedang merangsek masuk. Ada sesuatu yang lebih kuat di luar sana, sesuatu yang lebih besar dari sekedar gangguan makhluk halus biasa. Mbah Rebu dan Mbah Tami duduk diam, wajah mereka tampak pucat namun pasrah. Mereka sudah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang teror dari makhluk-makhluk gaib itu. Namun kedatangan Warijan memberikan sedikit harapan. Mbah Rebu sempat menengok ke arah Warijan, seolah menunggu tindakannya karena dia tahu bahwa tamu yang datang ke rumahnya itu bukanlah orang biasa. Warijan bukan hanya seorang pejalan spiritual, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan gaib yang telah lama mengancam desa Hastagiri.
Dalam keheningan yang diselingi oleh angin menderu dan suara gamelannya mencekam, Warijan mulai memusatkan pikiran. Dia sadar bahwa saat ini bukan waktunya untuk beristirahat. Ancaman nyata ada di depan mata, dan makhluk-makhluk gaib yang ada di luar sana sepertinya sudah menyadari kehadirannya. Ini adalah ujian pertama sebelum dia benar-benar menghadapi misteri yang lebih dalam di desa ini. Dengan perlahan namun penuh keyakinan, Warijan mulai membacakan mantra perlindungan dalam hatinya. Dia membangkitkan ajian pelindung yang selama ini dia pelajari, membangun tameng gaib yang lebih kuat di sekeliling rumah Mbah Rebo. Sementara itu, suara gamelan semakin mengalun seperti sedang menguji kekuatan mental dan spiritualnya. Warijan tahu bahwa kekuatan batin akan menjadi senjata utamanya di tengah situasi ini. Perlahan-lahan Warijan bisa merasakan tekanan gaib di sekitarnya mulai mereda meskipun suara gamelan masih terdengar. Angin kencang yang menerpa rumah mulai berkurang, namun dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Alam gaib telah menunjukkan kekuatannya dan Warijan sadar bahwa petualangan ini akan membawa dia lebih dalam ke rahasia gelap yang melingkupi desa Hastagiri. Setelah merapalkan ajian Sindung Lawu yang telah diajarkan oleh Sudiro, Warijan merasakan perubahan yang menyeluruh di sekelilingnya. Tekanan energi gaib yang tadinya begitu kuat menekan ruangan di sekitarnya kini mulai berkurang secara perlahan. Ajian pelindung itu membentang seperti perisai tak kasat mata, memberikan perlindungan yang luas bagi rumah Mbah Rebo dan seisinya. Warijan dapat merasakan aura magis dari ajian ini memancar kuat seperti benteng kokoh yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan jahat. Ajian Sindung Lawu memang bukan sembarang ajian. Sudiro sang guru mengajarkan ajian tersebut sebagai salah satu ilmu pamungkas untuk melindungi diri dari serangan makhluk halus. Ajian Sindung Lawu mampu menciptakan medan perlindungan dengan sangat luas. Dan Warijan tahu andai gurunya sendiri yang menggunakan ajian itu, Sudiro bisa melindungi seluruh desa dari ancaman kekuatan gaib yang berkeliaran di sekitar Hastagiri. Warijan paham kekuatannya belum setingkat dengan Sudiro, namun ajian ini sudah cukup untuk menghadapi bahaya yang kini mengancam desa Hastagiri. Desa yang terkutuk oleh kehadiran makhluk-makhluk gaib sejak hilangnya orang yang mencari kitab kuno 5 tahun lalu itu kini menjadi pusat energi negatif yang terus menguat. Warijan sadar bahwa kekuatan Sindung Lawu adalah satu-satunya harapan untuk menahan serangan makhluk-makhluk tersebut. Setidaknya untuk sementara waktu, hingga dia menemukan solusi untuk menghentikan kutukan yang melanda desa ini. Tidak seperti ajian-ajian pelindung biasa, Sindung Lawu merupakan ajian pamungkas yang diwariskan oleh leluhur-leluhur agung di tanah Jawa. Sudiro sebagai guru dan sosok yang dihormati mengajarkannya kepada Warijan sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi ancaman besar yang berasal dari dunia gaib. Ajian ini tidak hanya sekedar pelindung fisik dari gangguan makhluk halus, tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh kepada tubuh, pikiran, dan jiwa penggunanya, sehingga mampu bertahan di hadapan makhluk-makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar. Warijan masih teringat bagaimana Sudiro dengan wibawa dan kesaktiannya yang terbilang sangat tinggi itu mampu mengendalikan kekuatan ajian Sindung Lawu dengan sempurna. Saat itu Sudiro pernah menunjukkan kekuatannya kepada Warijan. Badai yang sedang mengamuk di sekitar desa tiba-tiba mereda, seolah-olah tunduk pada kekuatan pelindung yang dimiliki oleh sang guru. Melihat betapa luar biasanya ajian itu, Warijan merasa lebih percaya diri. Walaupun dia sadar bahwa tantangan yang dihadapinya kali ini jauh lebih besar. Dengan ajian Sindung Lawu yang telah digunakan, Warijan kembali memusatkan kesadarannya. Karena meskipun tekanan gaib sudah berkurang, dia tahu ini hanya sementara. Makhluk-makhluk gaib yang mengintai tidak akan begitu saja mundur tanpa perlawanan. Mereka bisa merasakan kekuatan ajian Sindung Lawu, tetapi mereka mungkin sedang menunggu celah untuk menyerang kembali. Sebagai seseorang yang sudah lama menempuh laku spiritual, Warijan paham bahwa pertarungan ini tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang keteguhan hati dan ketenangan pikiran. Angin yang berhembus dengan kencang di luar rumah pun mulai mereda.
Dan suara gending yang tadinya bergema di tengah malam mulai melemah. Keheningan perlahan-lahan menguasai suasana, tetapi Warijan tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia tetap berjaga-jaga memastikan bahwa ajian pelindung yang dia rapal terus melindungi mereka. Mbah Rebut dan Mbah Tami yang duduk tidak jauh dari Warijan tampak lebih tenang sekarang. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di sekitar mereka. Mbah Rebo menatap Warijan dengan rasa kagum sekaligus harapan baru. Kekuatan gaib yang selama ini menghantui desa mereka akhirnya bisa sedikit ditekan berkat bantuan dari Warijan. Namun Warijan sadar bahwa ini baru sebuah awal. Makhluk-makhluk gaib yang menghuni lereng gunung dan goa tempat kitab kuno itu disembunyikan masih mengawasi. Mereka mungkin menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangannya lebih kuat. Warijan harus tetap siaga dan memikirkan langkah selanjutnya dengan cermat. Malam itu meskipun suasana sudah lebih tenang, Warijan tetap tidak bisa beristirahat sepenuhnya. Dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi gangguan yang lebih besar yang pasti akan datang. Di dalam hati dia berjanji akan menemukan jalan untuk mengakhiri teror ini, dan dia tahu perjuangannya belum selesai. Dengan penuh tekad, Warijan bersiap untuk mengambil langkah berikutnya, mengetahui bahwa rahasia yang tersimpan di desa Hastagiri akan membawanya lebih jauh ke dalam dunia gaib, dan ujian sesungguhnya baru saja akan dimulai. Mbah Rebo dan Mbah Tami duduk di sudut ruangan menatap Warijan dengan penuh rasa syukur. Kehadiran Warijan di rumah mereka membawa suasana yang sudah lama hilang. Keheningan dan ketenangan yang pernah mereka rasakan bertahun-tahun lalu sebelum desa Hastagiri dilanda teror gaib, akhirnya dapat kembali mereka rasakan. Malam yang tadinya penuh dengan suara-suara aneh dan energi negatif kini terasa jauh lebih damai setelah Warijan merapal ajian Sindung Lawu dan menciptakan dinding gaib pelindung. Mbah Tami menggenggam tangan suaminya erat-erat. Air matanya mulai menetes, bukan hanya karena mereka merasa aman, tetapi juga karena mereka merasakan kehadiran sosok yang akhirnya bisa melindungi mereka. Sesuatu yang sudah lama mereka rindukan. Kehidupan di desa ini telah berubah menjadi mimpi buruk selama 5 tahun terakhir, dan mereka merasa seolah-olah telah hidup dalam ketakutan yang tidak berujung. Angin yang tadinya berhembus dengan sangat kencang di luar rumah kini berubah menjadi sepoi-sepoi yang lembut. Gamelan gaib yang tadi terdengar samar-samar kini benar-benar lenyap, dan hanya ada keheningan yang menenangkan. Tidak ada lagi ketukan suara-suara aneh atau teriakan makhluk gaib yang berusaha menembus dinding pelindung milik Warijan. Mbah Rebo yang tadinya tampak letih dan was-was kini mulai tersenyum. Sudah lama sekali sejak aku merasakan ketenangan seperti ini. Pikirnya dalam hati. Meski dia tidak mengungkapkan dengan kata-kata, dia tahu bahwa Warijan adalah satu-satunya harapan mereka untuk mengembalikan desa ini ke keadaan semula. Setiap malam Mbah Rebo dan istrinya harus berjaga-jaga menunggu kedatangan teror gaib yang datang tanpa peringatan. Namun malam ini berbeda. Mereka merasa aman bahkan jika hanya untuk sementara. Warijan tetap duduk tenang di atas dipan bambu meski kewaspadaannya tidak pernah mengendur. Dia tahu bahwa ancaman gaib ini mungkin hanya tertahan sementara oleh ajian pelindungnya. Desa ini telah lama dilanda teror, dan untuk menyelesaikannya secara menyeluruh dia harus mencari tahu lebih dalam tentang misteri di balik goa di lereng gunung dan kitab kuno yang hilang. Tetapi untuk saat ini dia merasa puas karena telah memberikan sedikit ketenangan bagi 2 orang tua yang telah lama hidup dalam ketakutan. Malam itu menjadi malam pertama dalam waktu yang sangat lama bagi Mbah Rebo dan Mbah Tami untuk dapat tidur dengan tenang. Meski tetap terjaga, tapi Warijan merasa telah membantu satu langkah kecil menuju pemulihan desa Hastagiri. Karena pertempuran yang lebih besar masih menanti, tetapi malam itu setidaknya mereka bisa merasakan kedamaian sejenak. Warijan yang sejak tadi duduk waspada di atas dipan bambu mulai merasakan rasa kantuk yang perlahan menyerang. Kedua matanya semakin berat, namun dia terus memaksakan diri untuk tetap terjaga.
karena mengkhawatirkan bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Suasana di rumah Mbah Harbo memang sudah jauh lebih tenang, namun naluri Warijan sebagai seorang yang telah lama berkecimpung di dunia gaib membuatnya tidak pernah benar-benar lengah. Di saat kantuk mulai menguasainya, telinganya menangkap suara yang sangat dikenalnya. Suara lembut namun tegas itu terdengar jelas di tengah keheningan malam. Seolah-olah suara itu datang dari seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Wes mas, istirahat dulu, jangan paksakan dirimu. Biar malam ini aku yang berjaga, ujar suara tanpa wujud yang berbisik lembut namun memancarkan aura yang tidak asing lagi baginya. Warijan terdiam sejenak, matanya terbuka lebar, dia menoleh ke sekeliling. Tetapi tidak ada siapapun di sana, namun suara itu terdengar begitu nyata. Mengusir ruangan dengan ketenangan yang menenangkan pikirannya. Warijan tahu bahwa suara itu sering muncul dalam bentuk petunjuk-petunjuk batin ketika dia menghadapi situasi sulit. Sebagai bentuk dukungan spiritual yang tidak terputus meski fisiknya tidak ada di sampingnya, Warijan selalu merasa bahwa sosok itu selalu menyertainya di setiap langkah. Apa ini benar-benar kamu, Danu? Iya mas, ini aku. Istirahatlah mas, biar aku yang berjaga di sekitar rumah ini. Baiklah Danu, terima kasih sebelumnya, maaf jika aku merepotkanmu. Warijan tidak lagi mampu menahan rasa kantuknya. Warijan menghela nafas perlahan. Dia tahu bahwa jika Widanu menyuruhnya beristirahat, itu berarti dia harus mempercayai jika selain ajian pelindung yang telah dia rapal, sosok Widanu juga ada di dekatnya. Meski kewaspadaannya tinggi, tetapi tubuh Warijan membutuhkan istirahat untuk menjaga kekuatannya tetap penuh. Dia tidak boleh membiarkan kelemahan fisik menghalangi tugas besar yang menantinya keesokan hari. Setelah beberapa saat berjuang melawan rasa kantuk, akhirnya Warijan menyerah. Dia berbaring perlahan di atas dipan bambu itu, membiarkan tubuhnya beristirahat meski hanya untuk sesaat. Matanya tertutup perlahan dan meskipun kesadarannya mulai memudar, hatinya tetap yakin bahwa sosok Widanu dan pelindung gaib yang dia ciptakan akan menjaga mereka sepanjang malam. Dalam keheningan malam yang dingin, suara gamelan dan gending-gending misterius yang tadinya bergema kini benar-benar lenyap, tersapu oleh kekuatan ajian pelindungnya. Warijan beristirahat, namun di dalam hatinya dia tahu bahwa pertempurannya sesungguhnya masih jauh dari selesai. Warijan merasa sangat lega karena tahu jika ada Widanu bersamanya. Ia mulai semakin yakin jika dia dapat mengungkap misteri di desa Hastagiri. Widanu yang merupakan anak dari gurunya itu diketahuinya memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi yang mungkin lebih tinggi daripada sang ayah. Karena Warijan tahu jika Widanu memiliki ilmu Pancawara yang entah dari mana dia dapatkan dulu. Warijan sangat menyadari betapa bermanfaatnya kehadiran Widanu dalam laku lampahnya. Dengan ilmu Pancawara yang dimilikinya, Widanu dapat memberikan dukungan yang sangat berarti. Keberadaan Widanu juga menunjukkan bahwa Warijan tidak sendirian dalam perjuangannya itu. Dengan dukungan dari seseorang yang tidak hanya memiliki ilmu yang lebih tinggi tetapi juga pemahaman mendalam tentang dunia gaib, Warijan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi misteri dan ancaman di desa Hastagiri. Saat Warijan terbaring di dipan bambu, rasa kantuk mulai membawanya ke alam mimpi. Namun dalam pikirannya dia membayangkan bagaimana Widanu mungkin akan membantunya dalam misi ini. Widanu tidak hanya membawa ilmu Pancawara, tetapi juga merupakan ahli dalam membaca dan memahami energi gaib yang seringkali menjadi kunci dalam memecahkan masalah gaib yang rumit. Dalam keyakinan Widanu akan segera bergabung dengannya dalam waktu dekat, Warijan merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa Widanu akan memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah yang melanda Hastagiri, terutama dalam menghadapi ancaman makhluk gaib yang mengganggu ketenangan desa. Malam itu, meski dia beristirahat dengan tenang, Warijan tetap memikirkan langkah-langkah yang akan diambil keesokan harinya. Dalam benaknya dia merencanakan strategi dan persiapan untuk menghadapi masalah yang lebih besar.
sembari berharap bahwa Widanu akan dapat memberikan bantuan yang diperlukan untuk mengungkap misteri dan menyingkirkan kutukan yang menghantui desa Hastagiri. Pagi hari tiba dengan sinar matahari yang lembut menerangi desa Hastagiri. Warijan terbangun dengan perasaan segar dan tubuh yang bugar berkat istirahat malam yang nyenyak, walau awalnya hanya berniat beristirahat sejenak. Kehadiran Widanu dalam alam batinnya memberikan ketenangan dan rasa perlindungan yang membuat tidurnya lebih lelap dari sebelumnya. Setelah Warijan membersihkan diri dan menyegarkan tubuhnya, ia kembali ke ruang tamu. Di sana Mbah Rebo dan Mbah Tami sudah duduk bersama beberapa tetangga terdekat. Wajah mereka penuh antusiasme, tetapi juga terselip kekhawatiran seolah perbincangan ini adalah kesempatan penting untuk memastikan bahwa ketenangan yang baru dirasakan tidak akan kembali terusik. Suasana ruang tamu terasa hangat namun tegang. Mereka mulai menceritakan detail-detail yang mungkin terlewat sebelumnya. Mbah Rebo membuka pembicaraan dengan mengungkapkan bahwa sebelum kejadian teror gaib terjadi, beberapa warga pernah melihat cahaya-cahaya aneh muncul dari arah lereng gunung pada malam hari. Tidak hanya itu, Mbah Tami menambahkan ada suara-suara aneh seperti jerita dan tawa menggema di malam hari, seolah berasal dari dalam bumi. Tetangga-tetangga lain juga bercerita, termasuk perihal munculnya sosok bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan ketika senja tiba. Beberapa warga bahkan pernah melihat makhluk-makhluk gaib berwujud dengan bayangan hitam, berjalan di sekitar batas desa seolah menjaga atau mengawasi sesuatu. Semakin mereka mengungkapkan cerita-cerita itu, Warijan semakin memahami bahwa kejadian aneh ini lebih terstruktur daripada sekedar gangguan biasa. Selain makhluk-makhluk gaib yang sering menampakkan diri, mereka juga berbicara tentang peristiwa lenyapnya beberapa benda sakral yang dahulu disimpan oleh para tetua desa. Benda-benda tersebut adalah peninggalan leluhur yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan alam desa dan gunung. Hilangnya benda-benda tersebut diyakini berhubungan langsung dengan teror gaib yang melanda desa. Warijan mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata yang disampaikan. Semua informasi ini seolah membentuk kepingan teka-teki yang mulai terlihat utuh. Ancaman yang menimpa Hastagiri bukan hanya sekedar makhluk gaib yang berkeliaran, tetapi juga melibatkan kekuatan kuno yang telah terganggu oleh manusia yang serakah atau oleh sesuatu yang lebih gelap. Setelah mendengar semua itu, Warijan tahu bahwa langkah berikutnya adalah lebih dari sekedar melindungi desa. Tapi dia harus mencari cara untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak, menutup celah antara dunia manusia dan alam gaib yang terbuka akibat tindakan seseorang di masa lalu. Selama perbincangan, Warijan mendengar lebih banyak tentang desa Hastagiri dan dampak dari kehadiran kitab kuno yang hilang. Ternyata kitab tersebut bukan hanya sekedar benda kuno, tetapi juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Makhluk gaib yang mengganggu desa mungkin terikat langsung dengan kitab tersebut, dan kutukannya menyertainya telah membuat kehidupan menjadi tidak menentu. Warijan juga memperoleh informasi tambahan tentang lokasi goa tempat kitab kuno itu ditemukan. Beberapa tetangga mengingat bahwa goa itu memiliki pintu masuk tersembunyi yang hanya bisa diakses melalui jalur yang sangat sulit. Hal ini menambah tantangan bagi Warijan untuk mengungkap misteri dan mengatasi ancaman yang ada. Mereka juga memberitahu Warijan tentang beberapa tempat-tempat lain di sekitar goa yang dianggap memiliki energi gaib yang kuat, yang mungkin berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Dengan informasi yang diperoleh, Warijan mulai menyusun rencana. Dia harus mencari jalan menuju goa dan memeriksa apakah kitab kuno itu masih ada di sana atau telah dipindahkan. Selain itu, dia perlu memahami lebih dalam tentang kekuatan gaib tersebut dan bagaimana mengatasi kutukan yang mungkin menyertainya. Keberadaan Widanu sebagai pendukung utama akan sangat membantu, terutama dengan kemampuan serta kesaktiannya yang dapat membantu dalam mengendalikan dan memahami energi gaib. Setelah mendapatkan banyak informasi dari Mbah Rebo dan beberapa orang tetangga terdekatnya, Warijan pun lalu diantar oleh Mbah Rebo untuk menemui kepala desa setempat.
Hal itu juga tentunya sangat penting karena Warijan pasti akan membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang berwenang di desa Hastagiri. Dengan penuh perhatian, Warijan diantar oleh Mbah Rebo yang ditemani oleh Pak Giat dan Pak Sadil menuju rumah kepala desa Hastagiri. Rumah kepala desa terletak di tengah desa, terlihat seperti sebuah bangunan sederhana namun cukup besar yang mencerminkan posisi penting pemimpin desa tersebut. Sesampainya di depan rumah, Mbah Rebo mengetuk pintu dengan sopan dan tidak lama kemudian mereka disambut oleh seorang lelaki parubaya yang tampak bijaksana dan berwibawa. Kepala desa yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Raden menerima Warijan dan Mbah Rebo serta Pak Giat dan Pak Sadil dengan ramah. Mereka dipersilahkan masuk ke ruang tamu di mana Pak Raden menyajikan minuman hangat dan menawarkan tempat duduk. Warijan mengucapkan terima kasih dan duduk di hadapan kepala desa, siap untuk menjelaskan situasi dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Mbah Rebo mulai memperkenalkan Warijan sebagai seorang pendatang yang sedang menjalani laku lampah spiritualnya, dan setelah itu Warijan kemudian menjelaskan tujuannya, yakni untuk menyelidiki dan mengatasi masalah di desa tersebut dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dia meminta dukungan dari kepala desa baik dalam bentuk izin untuk menyelidiki lokasi-lokasi penting di sekitar desa maupun dalam bentuk bantuan dari penduduk desa yang mungkin memiliki informasi atau keahlian yang dibutuhkan. Pak Raden selaku kepala desa pun menunjukkan rasa simpati dan dukungan penuh terhadap usaha Warijan. Dia menyadari betapa pentingnya untuk menyelesaikan masalah ini demi keselamatan dan kesejahteraan seluruh desa. Kepala desa kemudian memberikan izin untuk menjelajahi goa di lereng gunung serta akses ke tempat-tempat yang dianggap memiliki potensi energi gaib yang berkaitan dengan kutukan. Dia juga menawarkan bantuan dari beberapa orang penduduk desa yang memiliki pengetahuan tentang goa dan daerah sekitarnya. Selain itu, Pak Raden memerintahkan untuk memperkuat perlindungan di desa selama Warijan melakukan penyelidikan. Langkah ini termasuk memperkuat jimat-jimat pelindung yang ada di sekitar desa dan memastikan bahwa setiap penduduk mengetahui cara melindungi diri mereka dari potensi bahaya. Kepala desa juga berjanji untuk memberikan dukungan logistik dan sumber daya yang mungkin dibutuhkan selama proses penyelidikan dan pemulihan desa. Setelah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari kepala desa, Warijan merasa lebih siap dan bersemangat untuk melanjutkan tugasnya. Dia berterima kasih kepada Pak Raden dan Mbah Rebo atas dukungannya dan kemudian memulai rencananya untuk melanjutkan penyelidikan ke goa di lereng gunung dengan lebih terencana. Dengan dukungan dari kepala desa dan masyarakat serta informasi yang telah dikumpulkan, Warijan siap menghadapi tantangan berikutnya dalam usahanya untuk mengungkap misteri kitab kuno dan mengatasi kutukan yang melanda desa Hastagiri. Pada malam kedua Warijan berada di desa Hastagiri, ketenangan yang sempat dirasakan segera terganggu oleh kejadian-kejadian aneh dan mencekam yang mulai melanda rumah-rumah warga satu persatu. Suasana desa yang sebelumnya mulai pulih dari teror gaib kini kembali didera oleh kecemasan dan ketakutan. Seiring malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai penjuru desa. Di beberapa rumah terdengar suara tapak kaki yang berat, seolah ada sesuatu yang berjalan di luar jendela atau atap rumah. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan-bayangan gelap bergerak cepat di dalam rumah mereka yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Lampu-lampu minyak yang biasanya stabil tiba-tiba padam tanpa sebab yang jelas, meninggalkan rumah dalam kegelapan yang menyelimuti. Di tempat lain, benda-benda rumah tangga seperti panci, alat makan, dan perabotan lainnya mulai bergerak sendiri, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menggerakkannya. Beberapa orang yang mendengar suara-suara aneh seperti tangisan, tawa jahat, dan bisikan yang tidak bisa mereka pahami. Semua ini menambah kepanikan dan kecemasan yang dirasakan oleh warga desa. Beberapa tetangga dekat Mbah Rebo dan Mbah Tami pun merasakan sangat tertekan dengan situasi tersebut. Mereka tidak bisa tidur nyenyak dan setiap kali terdengar suara atau melihat sesuatu yang tidak biasa, mereka langsung terjaga dan merasa khawatir akan keselamatan mereka. Beberapa dari mereka bahkan mencoba melakukan ritual sederhana untuk mengusir makhluk halus, tetapi tidak ada yang berhasil.
Mengetahui bahwa semakin memburuk, Warijan segera memutuskan untuk bertindak. Dengan bantuan dari Mbah Rebo, Warijan mulai menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan tersebut. Keesokan harinya, Warijan pun kembali menemukan Pak Raden guna untuk membahas teror yang semakin mencekam. Dia mengusulkan jika sebaiknya warga berkumpul dalam satu tempat pada malam hari agar dia dapat melindungi warga dengan ajian Sindung Lawu miliknya. Warijan menekankan bahwa ajian Sindung Lawu memiliki kekuatan untuk menciptakan medan perlindungan yang luas dan kuat dengan warga berkumpul di satu lokasi. Medan perlindungan ini akan lebih mudah diterapkan dan kemungkinan gangguan gaib akan dapat dikendalikan lebih baik. Dia juga menjelaskan bahwa mengumpulkan warga di satu tempat akan memudahkan pengawasan dan pencegahan terhadap serangan-serangan gaib yang mungkin terjadi. Pak Raden mendengarkan dengan seksama dan menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap keselamatan warganya. Setelah mempertimbangkan usulan tersebut, dia menyetujui rencana Warijan dan segera memulai mengatur persiapan. Pak Raden yang dibantu beberapa pamong desa mulai memanggil para kepala keluarga dan menginformasikan kepada mereka tentang rencana tersebut, serta meminta agar semua warga berkumpul di balai desa pada malam hari. Dalam waktu singkat, balai desa pun dipersiapkan untuk menampung semua warga. Beberapa penduduk yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam hal spiritual dan perlindungan juga diminta untuk membantu dalam persiapan ini. Mereka membuat berbagai jimat pelindung tambahan dan mempersiapkan area di sekitar balai desa dengan perlindungan tambahan. Warijan bekerja sama dengan Mbah Rebo dan Mbah Tami untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka memastikan bahwa jimat-jimat pelindung yang sudah ada ditempatkan dengan baik akan menambah perlindungan di sekitar area balai desa. Warijan juga memeriksa perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pagar pelindung gaib. Ketika malam tiba dan warga desa mulai berkumpul di balai desa, dia berdiri di sudut balai desa dan mulai merapal ajian Sindung Lawu untuk menciptakan lingkaran energi perlindungan yang melingkupi seluruh area dengan ketenangan dan keahlian yang dimilikinya. Warijan berusaha menenangkan energi gaib yang berusaha mengganggu desa. Sebagai upaya tambahan, Warijan juga meminta semua warga untuk mengikuti beberapa praktik perlindungan seperti berdoa dan menghindari tindakan yang dapat menarik perhatian makhluk gaib. Warga desa mengikuti petunjuknya dengan penuh perhatian, berharap perlindung yang diberikan akan membawa ketenangan kembali. Selama malam itu, Warijan tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan. Dengan ajian Sindung Lawu yang telah digunakan serta dukungan dari seluruh warga desa, dia berharap dapat mengatasi teror yang melanda desa Hastagiri dan membawa kedamaian kembali ke desa tersebut. Malam itu meski berada di tempat pengungsian yang sederhana, tapi seluruh warga merasa sangat nyaman. Balai desa menjadi tempat perlindungan yang membawa rasa aman bagi seluruh warga desa Hastagiri. Mereka berbaring berjejer rapi di lantai yang beralaskan tikar, dan meskipun kondisi mereka tidak ideal, perasaan tenang mulai merasuki hati mereka. Ketenangan ini adalah sesuatu yang sudah lama hilang dari desa itu. Seiring dengan meningkatnya teror gaib yang selama ini menghantui kehidupan mereka. Di bawah perlindungan ajian Sindung Lawu yang telah dirapalkan oleh Warijan, udara malam yang biasanya mencekam terasa jauh lebih ringan. Gangguan makhluk gaib yang biasanya merajalela pada malam hari seolah tertahan oleh kekuatan ajian tersebut. Suara-suara aneh yang selama ini kerap mengganggu mereka kini hilang dan suasana di balai desa terasa hening dan damai. Beberapa warga yang sebelumnya selalu dihantui oleh mimpi buruk kini mulai merasakan kantuk dan perlahan-lahan terlelap dalam tidur yang nyenyak. Ini adalah pertama kalinya mereka dapat tidur dengan perasaan aman tanpa rasa takut akan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang kerap mendatangi rumah-rumah mereka. Bahkan anak-anak yang biasanya menangis ketakutan saat malam tiba kini dapat tidur dengan damai di samping orang tua mereka. Meskipun tetap berjaga dan waspada, tetapi Warijan merasakan sedikit kelegaan melihat warga desa mulai merasakan kedamaian kembali. Di sudut balai desa, dia duduk dengan mata terjaga memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda gangguan yang mendekat.
Meski begitu, dia tetap merasakan kekuatan ajian Sindung Lawu bekerja dengan baik, menjaga keselamatan seluruh warga desa. Sementara itu, Mbah Rebo dan Mbah Tambi yang duduk tidak jauh dari Warijan juga merasakan beban yang selama ini menghantui mereka mulai terangkat. Mereka bersyukur atas kehadiran Warijan yang mampu membawa rasa aman dan melindungi desa dari teror yang menakutkan itu. Dengan perasaan syukur yang mendalam, mereka berharap kedamaian yang mereka rasakan malam itu akan terus bertahan. Malam yang mencekam yang biasanya penuh dengan suara-suara aneh dan kejadian-kejadian di luar nalar pun kini terasa berbeda. Ketenangan yang turun di atas desa Hastagiri seperti sebuah anugerah yang lama dinantikan. Seolah memberikan secerca harapan bahwa teror yang selama ini melanda desa itu akan segera berakhir. Setelah hampir seluruh warga desa Hastagiri berada di balai desa, terlelap dalam kedamaian yang telah lama mereka rindukan, Warijan tetap berjaga memastikan bahwa perlindungan dari ajian Sindung Lawu terus bekerja. Namun dalam keheningan malam itu, sosok Sukma dari Widanu muncul kembali di hadapannya tanpa lebih tegas dan penuh keyakinan. Widanu, pemilik ajian Pancawara, membawa kabar penting setelah melakukan penelusuran mendalam melalui alam gaib. Dia telah menemukan sumber utama dari gangguan yang menerpa desa Hastagiri. Widanu memberi isyarat kepada Warijan bahwa waktunya telah tiba untuk bertindak lebih jauh, dan tanpa ragu Warijan memahami keseriusan situasi ini. Tanpa menunggu lagi, Warijan pun langsung memusatkan pikirannya untuk melepaskan Sukmanya dari raga dan bersiap mengikuti Widanu. Setelah dapat meraga Sukma, Warijan dalam wujud astralnya melesat cepat meninggalkan balai desa, mengikuti jejak Widanu yang memimpin perjalanan menuju sumber kekuatan gaib yang telah mengganggu desa. Keduanya bergerak melalui alam gaib, sebuah dunia yang dipenuhi dengan bayangan, energi liar, dan makhluk-makhluk tak kasat mata. Di sepanjang jalan, Warijan merasakan arus energi yang semakin kuat. Ini bukan energi biasa, tetapi kekuatan jahat yang telah mencengkram desa Hastagiri selama bertahun-tahun. Widanu yang memiliki penguasaan penuh atas ajian Pancawara terus memandu perjalanan mereka dengan tenang, meski di sekelilingnya banyak makhluk gaib yang mengintai. Perjalanan mereka akhirnya membawa mereka ke sebuah tempat yang terletak jauh di dalam hutan. Kaki sebuah gunung dekat dengan goa yang disebut-sebut oleh Mbah Rebo dalam ceritanya. Goa yang tampak kelam dan penuh misteri memancarkan aura gelap yang begitu kuat, seolah menyimpan rahasia kelam yang menjadi pusat dari segala teror yang melanda desa Hastagiri. Di depan pintu goa itu, Widanu berhenti sejenak, memberi tanda kepada Warijan bahwa inilah tempat di mana semuanya bermula. Warijan merasakan tekanan luar biasa dari energi jahat yang keluar dari dalam gua tersebut. Namun dengan keyakinan penuh, dia bersiap untuk menghadapi apapun yang ada di dalam bersama Widanu. Dia tahu bahwa pertarungan besar akan segera dimulai. Ini adalah saat-saat yang menjadi sebuah penentu, saat di mana Warijan harus menggunakan semua ilmu dan kekuatan batinnya untuk menghentikan kekuatan gelap yang telah menghantui desa itu. Di dalam gua, samar-samar terdengar bisikan-bisikan gaib, suara-suara yang penuh dengan kebencian dan amarah. Aura di sekitar mereka pun terasa semakin berat, dan suasana menjadi semakin mencekam. Warijan dan Widanu dengan sukma mereka yang menyala-nyala siap menembus kegelapan, mengungkap rahasia yang telah lama tersembunyi dan memulihkan ketenangan desa Hastagiri yang telah lama hilang. Gunakan seluruh kekuatan sampean, Mas. Serang semua makhluk yang keluar dari dalam gua itu, biar aku yang akan menutup gerbang gaib yang sudah lama terbuka di tempat ini. Ketika Widanu melesat pergi untuk melanjutkan pencarian gerbang gaib yang membuat para makhluk-makhluk tak kasat mata itu dengan leluasa mengganggu desa, Warijan tetap berada di depan gua yang dipenuhi dengan aura gelap. Dia mulai merasakan kehadiran makhluk gaib yang semakin kuat. Keluar dari kedalaman gua tersebut, Warijan tahu inilah saatnya untuk bertindak. Dengan cepat dia mulai merapal ajian Sindu Geni, salah satu ilmu pamungkas yang telah dikuasainya dengan sempurna. Ajian Sindu Geni adalah ilmu yang mampu memanipulasi energi gaib menjadi sebuah senjata mematikan. Ajian tersebut selain dapat melindungi tetapi juga menyerang makhluk gaib dengan dahsyatnya.
Ketika Warijan mulai merapal mantra, hawa dingin di sekelilingnya pun mulai berubah. Udara di sekitar gua bergetar, seolah merespon energi yang dipanggil oleh Warijan. Api gaib mulai berkobar di tangannya, menyala terang dengan pancaran merah yang memantulkan cahaya batu di sekitar. Tidak lama kemudian, dari dalam goa muncullah sosok makhluk gaib yang sangat mengerikan. Tubuhnya besar dan hitam pekat, dengan mata merah menyala. Suara geramanya menggema membuat sekeliling terasa lebih mencekam. Makhluk itu menyeruak keluar, siap menyerang Warijan. Namun Warijan tetap tenang. Dia telah bersiap menghadapi ancaman ini. Dengan sekali hentakan, Warijan pun melesatkan ajian Sindung Geni dari tangannya. Kobaran api gaib itu melesat cepat, menghantam sosok makhluk gaib yang baru saja keluar dari goa. Api tersebut menyelimuti tubuh makhluk itu, membakar dengan intensitas yang luar biasa. Makhluk itu meraung kesakitan, berguling-guling mencoba memadamkan api gaib yang terus melahapnya. Warijan tahu api dari ajian Sindung Geni bukanlah api biasa. Api tersebut hanya bisa dipadamkan jika lawan memiliki kekuatan dan kesaktiannya setara atau lebih tinggi. Namun makhluk itu ternyata lebih kuat dari perkiraan. Setelah bergulat dengan api dari ajian Sindung Geni, beberapa saat kemudian makhluk itu bangkit kembali meskipun tubuhnya sudah dipenuhi luka-luka. Warijan tahu inilah saatnya menggunakan kekuatan lain yang dia miliki. Dengan cepat dia beralih ke ajian Tapak Geni, ilmu lain yang diwariskan oleh Sudiro. Tapak Geni memiliki kekuatan untuk menyerang secara langsung dengan kekuatan api yang dipusatkan pada telapak tangan, memberikan pukulan yang dapat melumpuhkan musuh seketika. Warijan melangkah maju, menghimpun energi ajian Tapak Geni di kedua telapak tangannya. Ketika makhluk itu melesat ke arahnya dengan raungan penuh kebencian, Warijan mengangkat tangannya, menyiapkan pukulan mematikan. Dengan satu gerakan cepat, dia menghantam dada makhluk tersebut dengan ajian Tapak Geni yang melesatkan energi panas dan meledak dalam sekejap. Suara ledakan terdengar keras, diikuti oleh kilatan cahaya yang menyilaukan. Tubuh makhluk gaib itu terpental jauh ke belakang, menabrak batu-batu besar di dekat mulut goa, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Warijan menarik nafas dalam, tubuhnya masih diselimuti sisa-sisa energi dari kedua ajian tersebut. Dia tahu bahwa pertempuran ini hanyalah permulaan. Goa yang telah menjadi sumber teror bagi desa Hastagiri masih menyimpan rahasia yang lebih gelap dan ancamannya lebih besar. Warijan yang baru saja menghela nafas lega setelah mengalahkan makhluk gaib sebelumnya, kembali merasakan tekanan energi yang jauh lebih besar dari dalam goa. Gelombang energi itu begitu kuat, membuat udara di sekitarnya bergetar dan langit terasa lebih gelap, seolah-olah ditelan oleh kehadiran sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Warijan berdiri dengan waspada, merasakan hawa dingin yang menandakan kedatangan kekuatan yang lebih besar. Dari dalam kegelapan goa terdengar suara gemuruh yang diikuti oleh getaran tanah. Perlahan sosok makhluk gaib berkekuatan besar mulai muncul. Tubuhnya begitu besar hingga mengisi mulut goa. Sosok tersebut jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Makhluk itu memiliki dua tanduk besar yang mencuat dari kepalanya, sementara kedua sayapnya yang seperti sayap kelelawar melipat di punggungnya. Kulitnya hitam legam dengan guratan otot yang menjulang dan mata merah yang menyala penuh kebencian. Warijan tahu inilah makhluk yang mungkin menjadi sumber dari teror yang melanda desa Hastagiri. Tanpa ragu dia kembali merapal ajian Sindung Geni. Kali ini dengan lebih banyak energi dan konsentrasi, tidak seperti sebelumnya. Ajian Sindung Geni yang semula memunculkan kobaran api mulai di sekitar tubuhnya, tapi kali ini Warijan menggunakan benda-benda kecil di sekitarnya yang dirubah menjadi butiran bara api yang mulai melesat ke arah tubuh makhluk besar itu. Seperti tidak terpengaruh dengan ajian Sindung Geni, dengan suara menggelegar, makhluk itu mengangkat salah satu tangannya yang besar dan menghantamkan ke tanah, membuat gelombang energi yang mengguncang tubuh Warijan. Warijan pun berhasil melompat menghindari serangan itu.
Tetapi dia tahu bahwa serangan biasa tidak akan cukup untuk mengalahkan makhluk itu. Setelah terus menghindari serangan dari energi gelap sosok makhluk gaib yang menjadi lawannya itu, Warijan pun mulai memutuskan untuk menggabungkan kekuatan ajian Sindung Geni dan ajian Tapak Geni dalam satu serangan besar. Ini adalah teknik yang sangat beresiko karena akan menguras banyak energinya. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dengan kedua tangannya menyala oleh api gaib, Warijan mulai menghimpun energi dari dua ajian tersebut. Tubuhnya mulai diselimuti oleh cahaya api yang semakin terang. Sementara makhluk besar itu terus mendekat, mengeram dengan kekuatan yang menggetarkan tanah di sekitarnya. Ketika makhluk itu cukup dekat, Warijan melompat tinggi ke udara, mengarahkan kedua tangannya ke arah makhluk itu. Dalam satu gerakan yang cepat, Warijan melepaskan energi dari kedua ajian tersebut, menciptakan ledakan api yang dahsyat yang menyelimuti tubuh makhluk itu. Sementara itu, ajian Tapak Geni langsung menyusul dan menghantam tepat di dada makhluk tersebut, hingga menciptakan gelombang panas yang membakar dengan kekuatan luar biasa. Makhluk itu meraung kesakitan, tubuhnya terhuyung-huyung mundur. Tapi alih-alih jatuh, makhluk itu malah mengibaskan sayapnya, menciptakan angin besar yang langsung memadamkan sebagian api. Makhluk besar itu ternyata masih bertahan hingga membuat Warijan terkejut melihat kekuatannya. Meski demikian, dia tidak mundur. Dia tahu bahwa makhluk itu harus segera dihentikan sebelum mencapai desa dan meluluh lantakan semuanya. Dengan kekuatan yang tersisa, Warijan bersiap untuk pertempuran terakhir, menyadari bahwa ini adalah ujian terbesar dalam petualangannya. Pertarungan antara manusia dengan kekuatan batinnya murni melawan makhluk gaib raksasa itu akan menentukan nasib desa Hastagiri dan seisinya. Ketika Warijan sedang bersiap menghadapi serangan berikutnya dari makhluk besar yang masih berdiri tegak meski telah menerima beberapa serangan, dia merasakan energi besar yang sangat dikenalnya. Tepat berada di belakangnya, Widanu yang sebelumnya pergi menelusuri sumber masalah, kini telah kembali. Tanpa banyak suara, dia berdiam tepat di belakang Warijan. Matanya menatap tajam ke arah makhluk gaib yang sangat mengerikan itu. Dengan sikap tenang namun penuh kewaspadaan, wajah Widanu tetap tenang. Seolah-olah apa yang mereka hadapi bukanlah hal yang mengejutkan baginya. Warijan merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Kehadiran Widanu dengan ilmu kesaktiannya yang luar biasa membawa harapan bahwa makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar itu bisa ditaklukkan. Widanu dengan tatapan tajamnya terus memperhatikan setiap gerakan makhluk itu, memperhatikan setiap detail dengan penuh kewaspadaan. Perlahan tapi pasti, Widanu mulai merapal salah satu ajian terkuat yang dia miliki, yang mampu mengendalikan energi alam di sekitarnya. Warijan bisa merasakan perubahan aura di sekitarnya ketika Widanu mulai menghimpun energi gaib dari alam. Dia merasa jika seolah-olah seluruh hutan di sekitar mereka memberikan energinya untuk digunakan oleh Widanu. Suara angin yang sebelumnya berkecamuk kini mendadak sunyi dan daun-daun pepohonan bergemerisik pelan, seolah tunduk pada kekuatan Widanu. Makhluk gaib bertumbuh besar yang sebelumnya tampak tidak terkalahkan mulai merasakan tekanan energi yang berbeda. Matanya yang merah menyala beralih dari Warijan ke Widanu. Menyadari ancaman yang lebih besar telah datang, makhluk itu mengeram dengan suara yang mengguncang tanah dan bersiap untuk menyerang kembali. Namun kali ini Widanu sudah siap dengan ajian andalannya. Dengan gerakan tangan yang cepat, Widanu melepaskan energi dari ajian Pancawara miliknya. Angin yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi badai besar, menyelimuti makhluk itu dengan kekuatan luar biasa. Makhluk besar itu terhuyung-huyung, sayap kelelawarnya mencoba menahan kekuatan besar, layaknya sebuah badai. Tapi kekuatan Pancawara begitu dahsyat, membuat tubuhnya berguncang hebat. Serangan Widanu tidak hanya menghantam fisik makhluk itu, tapi juga mempengaruhi kekuatan batinnya.
melemahkan energi gaib yang menjadi sumber kekuatannya. Sementara Widanu mengendalikan ajian miliknya, Warijan tidak tinggal diam. Dia pun kembali merapal ajian tapak geni untuk terakhir kalinya, menggabungkannya dengan energi yang dilepaskan Widanu. Dengan kombinasi kedua kekuatan itu, serangan pamungkas Warijan dapat menghantam tepat di dada makhluk itu, menciptakan ledakan energi gaib yang memaksa makhluk besar itu mundur beberapa langkah. Sebelum akhirnya tubuhnya mulai runtuh, melebur menjadi asap hitam tebal yang memudar bersama angin. Kehancuran makhluk itu membuat tanah kembali tenang. Udara yang tadinya penuh dengan hawa mencekam kini mulai terasa lebih ringan. Widanu tetap berdiri tegak, nafasnya teratur, seolah-olah pertarungan itu hanyalah ujian kecil baginya. Sementara itu, Warijan merasa lega mengetahui bahwa ancaman terbesar telah diatasi. Tapi dia juga tahu bahwa ini mungkin hanya sebagian kecil dari misteri yang meliputi desa Hastagiri. Semua sudah selesai, Mas. Sekarang kembalilah ke tubuhmu. Apakah desa Hastagiri sudah terbebas dari ancaman makhluk-makhluk gaib itu, Danu? Tanya Warijan yang merasa penasaran dengan apa yang telah disampaikan oleh Widanu. Benar, Mas. Aku telah menutup gerbang gaib yang menghubungkan kerajaan gaib tempat makhluk-makhluk gaib itu berada ke alam nyata di desa ini. Widanu pun mulai menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Warijan mendengarkan dengan seksama saat Widanu mulai mengisahkan apa yang telah dilihatnya. Dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki Widanu, dia mampu menjelajah waktu dan menyaksikan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Widanu bercerita bahwa di dalam gua tersebut seorang laki-laki parubaya datang mencari sesuatu yang lebih dari sekedar pengetahuan. Dia datang untuk mendapatkan kekuatan dari sebuah kitab terlarang yang telah dikunci di dalam gua itu selama berabad-abad. Widanu menggambarkan dengan jelas bagaimana lelaki itu menemukan kitab tersebut. Dengan penuh nafsu, dia membuka halaman-halaman tua yang dipenuhi simbol-simbol kuno. Kitab itu bukan sekedar buku biasa, tapi kitab itu adalah penghubung antara dunia manusia dan alam gaib. Ketika lelaki itu mulai membaca mantra yang tertulis dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia, getaran energi kuat terasa di sekelilingnya. Mantra itu secara tidak sengaja membuka gerbang menuju kerajaan gaib yang selama ini menguasai lereng gunung besar di desa Hastagiri. Begitu gerbang gaib terbuka, kekuatan gelap mulai merasuki alam manusia. Makhluk-makhluk gaib yang selama ini tersembunyi di balik dimensi lain mulai menemukan jalan mereka menuju dunia manusia dan menciptakan kekacauan di desa Hastagiri. Namun lelaki parubaya itu tidak menyadari konsekuensi dan tindakannya. Setelah membaca mantra terakhir, sosok-sosok gaib dari kerajaan tersebut datang dan membawanya masuk ke alam kerajaan gaib itu. Lelaki tersebut kini bukan lagi bagian dari dunia manusia, tetapi telah menjadi penghuni alam gaib itu sendiri. Widanu menjelaskan bahwa sejak saat itu gerbang gaib antara dunia manusia dan dunia gaib tetap terbuka hingga memungkinkan makhluk-makhluk jahat untuk terus merambah ke desa Hastagiri. Itulah sebabnya desa itu selalu diganggu oleh kekuatan gaib yang semakin hari semakin kuat. Teror yang dirasakan oleh warga desa, hilangnya penduduk tanpa jejak, dan makhluk-makhluk aneh yang muncul di malam hari. Semuanya terkait dengan gerbang gaib yang telah terbuka di dalam goa. Terima kasih, Danu. Jika bukan karena bantuanmu, aku rasa aku belum mampu untuk melakukan semua ini seorang diri. Sama-sama, Mas. Sekarang semua telah usai. Kembalilah ke tubuhmu dan sampaikan kabar gembira ini kepada penduduk desa Hastagiri. Jika semua malapetaka yang telah menerpa desa sudah usai. Setelah Sukma Widanu melesat pergi, Warijan pun menyusul dan kembali ke dalam tubuhnya. Warijan membuka matanya perlahan dan merasakan kedamaian di sekelilingnya. Suasana desa yang dulu dipenuhi ketakutan kini terasa hening dan tentram. Mbah Rebo dan Mbah Tami serta penduduk desa lainnya yang berada di balai desa perlahan mulai bangun dari tidur mereka.
Semua orang tampak bingung tetapi sekaligus lega. Mereka tidak lagi merasakan tekanan gaib yang selama ini menghantui setiap malam. Desa Hastagiri yang sebelumnya diselimuti kegelapan kini terasa seperti mendapatkan kembali terang yang sudah lama hilang. Warijan berdiri melihat ke arah warga desa yang kini mulai terbangun dari tidur nyenyak mereka malam itu. Beberapa dari mereka masih tidak percaya bahwa kedamaian akhirnya datang, bahwa teror yang mereka rasakan setiap malam kini lenyap. Mbah Rebo dan Mbah Tami menghampiri Warijan dengan langkah penuh rasa syukur. Mata mereka bersinar bukan hanya karena dapat terbebas dari teror yang telah lama menghantui desa, tetapi juga karena harapan baru yang kini mereka rasakan. Warijan telah menjadi sosok penyelamat bagi mereka, dan mereka tahu tanpa kehadirannya, desa Hastagiri mungkin akan terus hidup dalam bayang-bayang kegelapan gaib. Mbah Rebo menatap Warijan dengan penuh penghormatan, mengakui kebesaran hati dan keberanian yang telah dia tunjukkan. Mbah Tami dengan senyum hangat memegang tangan Warijan, menyampaikan rasa terima kasih yang dalam tanpa perlu kata-kata panjang. Kehadiran Warijan bagi mereka bukan sekedar mengusir makhluk-makhluk gaib, tetapi juga membawa kembali kedamaian yang telah lama hilang. Desa yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini mulai terasa hidup kembali. Kehadiran Warijan telah memulihkan keyakinan mereka, bukan hanya pada dirinya tetapi juga pada kekuatan baik yang selalu ada di dunia ini. Mbah Rebo dan Mbah Tami bersama para warga desa yang lain merasa lega dan bahagia. Mereka tahu bahwa Warijan adalah bagian dari takdir yang datang untuk menyelamatkan desa mereka dari kejatuhan lebih dalam. Dengan senyum yang menghiasi wajahnya, Warijan menerima rasa terima kasih itu. Namun dalam hatinya dia sadar bahwa ini hanyalah salah satu bagian dari perjalanan panjangnya. Ketenangan dan keselamatan desa Hastagiri kini sudah terjamin, dan waktunya sudah tiba bagi Warijan untuk kembali melanjutkan petualangannya. Melintasi tempat-tempat yang masih menyimpan misteri dan menolong mereka yang memerlukan bantuannya, Warijan mengangguk dengan tenang. Dia merasa bangga karena berhasil membantu warga desa Hastagiri. Namun dia juga tahu bahwa perjalanan ini hanyalah bagian kecil dari laku spiritual yang harus terus dijalani. Dengan niat yang tulus, Warijan akan melanjutkan perjalanannya menolong mereka yang membutuhkan dan menjaga keseimbangan antara dua dunia yang saling berkaitan. Setelah berpamitan dengan warga desa, Warijan melangkah mantap meninggalkan desa Hastagiri, diiringi tatapan penuh syukur dari para penduduk yang telah terbebas dari teror gaib. Hatinya terasa ringan seperti beban berat yang selama ini menggelayutinya telah terangkat. Dia tahu setiap langkah yang ia tempuh bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga sebuah laku spiritual yang terus membentuknya menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan kuat. Perjalanan ini telah mengajarkan banyak hal. Warijan kini paham bahwa dalam menghadapi segala bentuk tantangan, baik yang berasal dari dunia nyata maupun alam gaib, kekuatan batin, niat yang tulus, dan kebijaksanaan adalah senjata paling ampuh. Dia juga belajar bahwa pertarungan terbesar seringkali terjadi di dalam diri dan bukan hanya tentang mengalahkan musuh di luar sana. Di sepanjang jalan setapak menuju perbatasan desa, Warijan merenungkan apa yang telah dilaluinya. Banyak pengalaman baru yang ia dapatkan, baik dari warga desa maupun dari makhluk-makhluk gaib yang telah dihadapinya, serta dari Widanu, putra gurunya yang memang memiliki kesaktian lebih tinggi daripada dirinya. Setiap pengalaman itu adalah bagian dari ujian hidup yang harus dia hadapi dengan keberanian dan ketulusan hati. Langit pagi mulai cerah, angin lembut dari lereng gunung terasa menyejukkan di kulitnya. Di kejauhan, banyak gunung yang menjulang terlihat megah seolah memanggilnya untuk petualangan berikutnya. Warijan melanjutkan langkahnya, siap menghadapi tantangan baru di perjalanan berikutnya.
Dengan keyakinan bahwa apapun yang menantinya di depan, dia akan selalu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib, yang merupakan sebuah dimensi yang penuh misteri tetapi saling terkait. Dengan hati yang dipenuhi harapan dan tekad yang semakin kokoh, Warijan menyusuri jalanan berliku menuju petualangan berikutnya. Setiap perjalanan bukan hanya tentang menemukan tujuan, melainkan tentang memahami hakikat diri, merangkul kearifan semesta, dan menjaga harmoni yang tidak terlihat, baik di dalam maupun di luar. Sekian, dan terima kasih buat Untung Prastio yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.